Balik lagi bareng kita di Mindspace. Pikiran yang luas tanpa batas. Kamu ngapain, Les? Ini loh, tadi tuh di backstage nggak ada briefing apa-apa kan. Pas aku masuk studio kok udah banyak banget penghargaan di sini. Aku tuh bingung, ini tuh punya siapa? Kamu tahu nggak sih? Nggak tahu juga. Kayaknya ada hubungannya sama bintang tamu kita malam ini. Wah, bener juga. Tapi siapa ya? Wah, di situ ada lagi tuh penghargaan, banyak banget lagi. Iya, Coba kita lihat. banyak banget. Ada namanya lagi. Siapa ini? Ini. Johan Haris Putra Pratama. Permisi, pada ngapain ya? Loh, Johan, kamu ngapain di sini? Sini, duduk. Nah, Siapa? kamu nggak tahu Johan? Jangan-jangan teman-teman di rumah juga nggak tahu Johan lagi. Aduh, daripada kalian semua bingung, mending kita lihat tayangan yang satu ini. Kenalin, nama saya Johan Haris Putra Pratama, biasa dipanggil Johan. Saya lahir di Kabupaten Sleman, 17 Mei tahun 2004. Saya berasal dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Saya mempunyai hobi bermain bulu tangkis dan saya menjadi atlet bulu tangkis di domisili daerah Istimewa Yogyakarta. Dan selain menjadi atlet bulu tangkis, saya juga menjadi mahasiswa semester 3 jurusan Ilmu Komunikasi di salah satu kampus swasta di daerah istimewa Yogyakarta. Punya kata motivasi yaitu gunakanlah kekuranganmu untuk menghancurkan lawanmu. Terima kasih. Nah, teman-teman di rumah, Nining udah pada tahu kan siapa sih Johan ini? Oh, Johan, jadi kamu itu seorang atlet bulu tangkis. Ya, Nah, berarti penghargaan yang banyak ini punya Johan dong pastinya. ya. BTW aku boleh dong nanya-nanya penghargaan yang ada di sini sama Johan pastinya. Boleh? Boleh? Kan? Mau yang mana dulu? Ning, daripada kamu bingung, mending tanyain penghargaan yang paling gede. Ini kan yang paling gede, yang paling bikin salfok kan? Pasti eventnya juga gede dong. Ya boleh dong Johan, karena aku kepo banget karena menonjol banget dari penghargaan-penghargaan yang ada di sini. Boleh jelasin dong Johan? Jadi itu kejuaraannya diselenggarain sama SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Waktu itu tahun 2019 aku kelas 3 SMP posisinya. Mepet UN. Jadi dapat izin mau ikutnya juga lumayan susah dong ya. Jadi ya akhirnya boleh sama sekolah. Ya alhamdulillah dapat juara 3 sih. Kejuaraan ini. Oke, kesulitannya tuh di bagian izin ke sekolah ya? Ya, Kalau dari orang tua kira-kira langsung izin gitu nggak? orang tua justru katanya nggak usah UN. Loh, Malah oh, ngedukung iya, ya buat keren ikut banget. perlombaan ini. Ya, Berarti betul. orang tuanya ngedukung hobinya Johan juga ya? Ya. Tuh. Oke, Johan. Aku pengen tahu, kamu punya kesulitan tersendiri nggak sih buat dapetin penghargaan ini? Kalau kesulitannya di bidang apa dulu, di latihan atau di hari hanya? Dari latihannya dulu aja deh. Kalau latihan sih cuma ini ya, nggak ada yang spesifik banget ini ya. Cuma durasinya ditambah sama porsinya di 2 kali lipatin aja sih. Contoh, Oke. latihan dari jam 3 sampai jam 7 itu jadi jam 3 sampai jam 9 atau setengah 10 malam gitu. Jadi lebih ditambah durasinya sama porsi latihannya juga didobelin kayak lari contoh ya. Lari itu biasanya latihan 5 putaran gitu kan. Ini jadi 8 sampai 10 gitu. Oke, 2 kali lipat gitu ya. Dalam seminggu sebelum turnamen itu udah mulai seperti itu porsi latihannya. Udah. Oke, berarti fokusnya lebih ke fisik ya? Ya, Oh. Keren banget. Nah Johan, tadi kan kamu udah ngasih tahu tuh kesulitan kamu di latihan. Nah Ya. sekarang aku penasaran dong, pasti ada juga dong kesulitan kamu tuh di hari hanya, pasti ada kan? Ya. Coba jelasin dong John, pasti teman-teman juga pada kepo kan di hari H Ya. tuh sulitnya tuh di bagian Iya, mana sih betul. gitu kan? kalau di hari H otomatis kita udah masuk ke gornya kan, udah melihat orang bertanding kan. Atmosfernya bakal kerasa kayak tegang, Iya, beda gitu. tremor, Heeh. kadang keringat dingin, ya gitu.
Terus kalau kita mau mainnya kadang mental sih yang diserang juga. Kayak oh ini lawannya bukan ya gitu. Kayak overthinking gitu. Iya. Udah sih. Itu Kayak aja sih. ngerasa minder gitu Ya. juga. Oke. Kalau ngomongin masalah mental, kamu pernah nggak sih ketemu lawan main yang bikin mental kamu itu bener-bener down banget gitu? Pernah waktu semifinal turnamen yang ini apa? Kadang tuh kita kan menerka-nerka juga dong lawan ini siapa gitu. Namanya siapa? Cari-cari tahu biasa kayak orang cari tahu, cowok nyari tahu cewek lah gimana kayak gitu kan. Iya, sekepo itu. Ya, gitu. ternyata lawannya nih 2 kali lebih tinggi sama 2 kali lebih gede badannya. Oh, Di situ mental aku agak goyang dong. Wah, gede nih betul-betul. gitu kan. Heeh. Keren ini pasti mainnya. Susah ini. Nah, udah mikir-mikir aneh-aneh kayak gitu. Udah sih itu waktu pas itu. Cara aku ngatasinnya itu ini. Ya kayak banyak-banyakin yakinin diri tuh. Bisa lah, bisa masa kayak gini doang nggak bisa itu kan. Kayak positive thinking, terus ngeyakinin diri bahwa kita tuh nggak sejelek itu gitu loh mainnya. Betul, betul. Emang karena positive thinking itu penting banget ya, Ya, kan ini. betul. Sangat berpengaruh buat Iya, kita ke depannya betul. gitu ya. Betul. Terus apalagi zaman sekarang ini orang-orang tuh pada nyerangnya lebih ke mental. Iya. Mereka kurang mengesampingkan taktik dan strategi. Iya. Mereka lebih fokus ke fisik gitu. Yang gedein fisik doang gitu Heeh, kan. Padahal betul. skillnya belum tahu kan kita. Betul. Tampak luarnya aja yang keras kan. Ternyata dalamnya nggak ada apa-apa gitu. Betul. Tapi menurut aku lebih okean kalau kita tuh udah kelihatan biasa aja, tapi sebenarnya skillnya itu loh yang harus Powernya tuh gede betul. gitu. Mm-mm. Kayak yang kecil-kecil cabai rawit ya enggak? Iya, kayak siapa? Kayak Kak Joan dong iya, pastinya. betul. Oke, ini kan udah bahas banyak banget tentang Kak Joan dan penghargaannya. Tapi di segmen 2 nanti kita bakal bahas yang lebih menarik lagi. Pasti teman-teman pada penasaran kan? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Mindspace, pikiran yang luas tanpa batas. Balik lagi bareng kita di Mindspace. Pikiran yang luas tanpa batas. Gimana Joan? Masih semangat dong? Jelas masih dong. Wah, Kak Nining, kayaknya udah excited banget buat jawabin pertanyaan-pertanyaan kita yang lebih bikin gitu. Apa nih? Dan gitu dong. Tenang Kak Joan, tenang. Pertanyaan kita tuh nggak semenyeramkan yang Kak Joan pikirkan iya. pastinya. Betul. Gini, aku tuh penasaran banget. Kenapa kamu bisa setertarik itu sama bulu tangkis sampai bisa dapetin penghargaan sebanyak ini? Sebenarnya awalnya dari bapak ya, karena bapak pemain badminton juga. Dulu waktu kecil suka diajak ke gor nemenin bapak main, ya ngeliat-ngeliat aja. Saking seringnya kayak gitu, lama-lama mulai tertarik. Wah asik ini kayaknya kalau main juga gitu kan. Ya sampai kelas 3 SD baru minta masuk ke klub sampai sekarang ya. Sampai sekarang jadi Joan yang super sibuk dengan prestasi-prestasinya ya. Kan kalau jadi atlet tuh pasti sibuk banget kan Kak. Ya. Iya, Nah, betul. dimana Kak Joan ini kan menjadi mahasiswa juga Ya. dan menjadi seorang atlet. Ya. Pasti Kak Joan juga ada pusing juga buat ngebagi waktunya Iya, gitu, betul, biar betul, balance gitu. Ada nggak sih cara Kak Joan tersendiri biar waktunya itu sama-sama efektif gitu? Kalau caranya nggak muluk-muluk sih, kayak segera kerjain tugas gitu ya. Jadi kalau tugas udah beres, badmintonnya plong juga gitu kan. Kayak abis dikasih tugas sama dosen, pulangnya langsung dikerjain dulu sebisanya. Nggak selesai pun nggak masalah. Jadi nanti badminton buat ngilangin stres, jenuhnya itu. Baru nanti pulangnya lagi ngerjain tugas lagi kalau belum selesai. Udah gitu aja. Oke, keren banget ya kan ini ya. Jadi Joan ini menjadikan bulu tangkis nggak cuma hobi atau mencari prestasi, tapi juga buat refreshing, menenangkan diri, begitu ya. Wah, keren banget Ya sih. menjadi buat healing gitu ya Ya. kan Kak, karena udah capek banget nih, udah muak sama tugas yang dikasih dosen kan. Ya. Aduh, udah di kos, terus banyak tugas, pasti butuh dong kayak kegiatan yang buat ngelupain
kepusingan Ya, itu betul. kan. Padahal nih Kak Nining ya, di zaman sekarang ini banyak anak muda yang kayak mikir, ah olahraga apaan sih, malah bikin capek gitu Ya. kan. Tapi Itu beda banget. sebenarnya tuh dari pikiran diri masing-masing aja sih. Kita kalau suka sama olahraga, mau capek pun, tapi pikiran kita fresh jadinya. Tetap suka Ya. gitu Gitu ya. kan, Iya. seneng gitu. Ya, Tadi kan untuk tugas individu, pasti Ya. kamu memaksimalkan waktu itu. Anti kebut semalam ya. Apa anti. namanya? SKS. SKS. Jangan Sistem saya kebut bukan semalam. rombongan itu. Betul. Nah, kalau ngomongin tugas kelompok itu gimana kira-kira? Kalau tugas kelompok kan ada koordinator kelompoknya ya. Apa kayak kabar-kabaran aja sama dia. Jadi kayak mau kapan kerjainnya. Kalau malam ini ya malam ini, berarti badmintonnya dikesampingin dulu gitu. Jadi ya prioritasin dulu yang kelompok ini biar kita juga nggak dicap egois juga sama Betul. teman kan. Ya Iya, udah iya, itu iya. aja sih. Tapi kan ini sadar nggak sih? Tadi tuh Joan bilang kalau dia tuh lebih memprioritaskan tugas-tugasnya. Ya. Tapi kenapa bisa dapat penghargaan sebanyak ini? Berarti kan tetap seimbang Iya, gitu bener, kan? kayak balance kan antara Iya. yang kuliah sama Betul. atlet ini. Jadi akademik sama non akademiknya itu tetap Sama rata iya. gitu. Ya. Wah, keren banget. Teman-teman kita kasih tepuk tangannya dulu buat Joan dong. Dari tadi udah banyak tuh ngebahas tentang gimana cara Kak Joan ngebagi waktu, gimana keseharian Kak Joan juga. Ya. Di sini aku masih penasaran tuh sama penghargaan-penghargaan. Ini kan Ya. banyak banget tuh. Pasti ada dong yang buat Kak Joan tuh terkesan banget dan nggak bisa Ya. dilupain. Yang paling berkesan Betul, gitu. itu di event apa dan yang mana gitu? Boleh diceritain dan ditunjukin Kak Joan? Kalau ditunjukin kayak nggak bisa ya, soalnya piala piagam bonekanya saya serahin ke ini SMA dulu. Jadi waktu kelas 1 SMA awal banget guru olahraga nginfoin, kamu ikut gak seleksi pekan olahraga pelajar daerah buat ngewakilin Sleman ke tingkat provinsi daerah istimewa Yogyakarta gitu kan. Mau kataku. Jadi udah tuh seleksi, besoknya dari 64 orang yang keambil cuma 8 termasuk aku, alhamdulillah. Gak nyangka juga sih bakal keambil gitu kan. Dan pas turnamen akbarnya, turnamen yang besarnya, aku udah bawa nama Sleman, ya alhamdulillah ditaruh di ganda putra sampai final, meskipun di final kalah dapat juara 2, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalah di final untuk mewakili Sleman itu tuh udah pencapaian yang keren banget. Sampai merinding gak sih, Kak, Iya, aku dengerin juga ceritanya merinding. Kak Joan? Tapi aku penasaran. Kenapa penghargaan kamu serahin ke sekolah? Padahal itu kan hasil kerja keras kamu, terus latihan kamu gitu. Tanpa ada campur tangan dari Iya, sekolah. betul. Sebenarnya aku masuk SMA-nya ini dari kelas 2 SMP udah ditawarin, kamu besok kalau SMA kesini aja gitu. Bentar, jadi temen-temen tuh pusing mikirin, aduh aku sekolah di mana ya? Ya. Tapi Joan itu malah dapat undangan ya. Ya. Gitu ya kan Kak? Jadi waktu kelas 3 SMP itu kadang dipanggil ke ruang kepala sekolah buat ada dari sekolah sini mau nawarin, kamu mau masuk sini nggak gitu. Nanti gini kayak janji-janji biasanya gitu kan. Iya. Tahu kan? Iya, Nah, iya. Jadi aku kayak ngasih piala piagam itu bentuk feedback aku aja, kayak makasih udah nerima aku di sekolah ini Iya, tanpa betul. tes, tanpa nilai gitu kan. Itu aja sih. Tapi ya teman-teman di rumah jangan salah dulu. Joan ini masuk ke SMA bukan karena nge-cheat atau orang dalam, tapi Iya, karena betul. prestasinya juga di bidang non akademik Ya. Jalur gitu. spesial ya Kak? Iya, dengan jalur spesial semua banget penghargaan ya. ini ya. Soalnya aku juga mau ngebuktiin juga ini sekolah SMA-nya soalnya terlalu mengagung-agungkan prestasi akademik ya. Oh, Jadi aku begitu. kayak terpanggil aja gitu buat ini non akademik juga nggak bisa disepelein loh. Betul. Keren banget. Tapi Joan ini bukan tipe orang yang kacang lupa kulit ya, Kak ya. Karena dia tuh udah dienakin di situ, dia ngasih feedback juga ke situ. Kadang banyak Kasih orang udah penghargaan. dienakin gitu kan, orang udah dienakin terus lupa. Iya, malah Kebanyakan. seenaknya Ya. sekolah nggak beneran gitu. Nah, teman-teman, aduh, ternyata banyak banget kayak kagum banget nggak sih sama sosok Pencapaian Joan Kak ini. Joan juga banyak kan, Betul. Nah, ini tuh bisa menginspirasi juga buat teman-teman Gen Z
buat nggak cuma fokus ke akademik aja. Sebenarnya bener, nggak ada salahnya juga buat fokus ke akademik, bener. Tapi kita juga boleh banget fokus ke non akademiknya juga. Oke, nanti kita bakal lanjut di segmen 3. Jadi teman-teman di rumah jangan kemana-mana, tetap di Mindspace, pikiran yang luas tanpa batas. Balik lagi sama kita, ada aku Lesika Dita Oktaviani. Dan ada aku nih Mas Rura. Dan bintang tamu kita John Haris Putra Pratama di Mindspace, pikiran yang luas tanpa batas. Les dari segmen 1 terus segmen 2 kita kan udah banyak banget tuh mengulik Kak Joan yang entah kesibukan, entah Iya. ngebagi waktu. Pasti Kak Joan capek nggak sih kita tanya-tanya terus? Iya, aku juga capek nggak sih nanya-nanyain mulu sampai Mulutnya berbusa. Oh iya, Duh. kita kan udah capek, pasti butuh refreshing yang seru-seruan kan? Iya. Ini aku ada games nih buat Kak Joan. Gamesnya apa tuh? Penasaran nggak? Penasaran nggak? Penasaran? Wah, udah pada penasaran ya? Iya. Oke, langsung aja. Langsung aja. Mau tahu gamesnya apa? Mau. Tebak gambar. Oke, nanti di sini Kak Joan ini akan kita kasih potongan gambar dan tugas Joan adalah menebak gambar apa sih itu atau siapa sih gambar itu. Tapi di sini nggak enak-enakan aja. Kita kasih waktu 10 Jadi detik. Kak Joan nggak boleh dong mikir lama-lama. Masa Ya, ya. seorang atlet nggak tahu sih Iya gambar ini sih, siapa? aduh. Oke, langsung Gimana? aja kita mulai ya Kak Joan. Boleh. Kita ke gambar pertama. Siapa ya itu? Ayo, waktu terus berjalan. Ayo, berpikir. ayo. Tinggal 5 detik lagi. Itu 3, 2, Jonathan Christie. 1. Wah, jawabannya Jonathan Christie. Ya. Bener nggak ya? pasti benar lah. Wah, Pede udah banget ya, pede. Kak, ya. Iya, aduh. Oke, langsung aja. Langsung aja kita lihat. Jeng jeng, benar. Keren banget. Berarti ini membuktikan kalau Kak Joan ini benar-benar seorang atlet bulu tangkis Bukan ya. abal-abal ya. Wah, Iya. nggak perlu diragukan. Iya, pasti udah ya. ada capnya. Oke, kita lanjut ke foto kedua. Ini udah nggak kayak atlet lagi ya Kak ya. Udah beda lagi nih. Masa nggak tahu Ayo. kan? Ya, Ini harus jeli. Masa mikirin taktik aja bisa sejeli itu mikirin ini? Butuh waktu lama masa enggak Aduh. dong. Nggak. Oke, Langsung kita mulai. ya. Ayo. Ayo Kak Joan berpikir. Itu 5, kol. 3, 2, 1. Yakin kol? Kubis itu ya. Oh, dia udah pede banget sama Iya, saya aduh. yang disebutin ya Kak ya. Betul, betul. Mau Tapi langsung kita lihat kira-kira bener nggak ya? Apa tuh? nggak? Bener nggak? Bener nggak kira-kira? Langsung aja kita lihat. Iya. Sangat di luar Nurul ya Kak ya. Ya Allah, tadi aku juga gak kepikiran loh. Aku Kata. kira tuh juga kol. Soalnya kan kelihatannya kayak kol ya. pasti Iya. kol. Iya. Menipu sekali. Wah, ini Kak. tim kreatif yang benar-benar kreatif ini. Nggak cuma sebutannya aja yang Iya, kreatif ya betul. Kak. Kita lanjut ke gambar ketiga. Nih, Wah, apa tuh? harus tahu dong ini. Oke, Ada waktunya tangkainya udah ya? jalan. Ada tangkainya, bulat, warna oranye. Ayo, Bola tenis itu. Ya. bola Tahu tenis. Ini bola tenis ya. Oke. Oke, Ya. waktunya habis. Udah habis? Udah yakin bola tenis nih Kak? Kita kunci jawabannya. Agak yakin dikit dulu. Harus Karena ada yakin dong. trust issue nggak sih? Sama yang gambar kedua tadi soalnya. Oke, Ya. langsung aja. Kita lihat. Jeng jeng. Padahal buah loh Kak, masa nggak tahu kalau ini buah kiwi? Iya, ya. Tangkainya jeruk soalnya. Tapi tangkainya jeruk. Tapi Iya. kenapa tadi jawabnya bola tenis ya? Ya Kayak barangkali out the Off topic topic. kayak Iya. yang kedua Roma tadi sama kan. Ibu kan yang sayur Ya. ternyata hewan. hewan. Ya. Aduh, Oke, lanjut masih lanjut nih. lanjut. Masih semangat dong Kak Joan buat games-games selanjutnya. Harus semangat Udah dong. agak letoy ini. Salah terus. Oke, kita Ya. lanjut games yang ini ya. Ya. Apa?
Itu. Ayo waktu terus berjalan. 3, 2, Itu pepaya. 1. Wah, ini dia sama-sama buah ya, Kak, Iya, ya. betul. Mau langsung kita lihat aja biar nggak kelamaan. Aku juga penasaran. Kayak aku juga mulai trust issue ini kayaknya. Ya. Langsung aja kita lihat. Dah kan? Semangat Kak Joan. Ya, masih semangat kok ini. Oke, masih semangat. Aduh, Kak, tapi kayaknya kalau itu terus bosan nggak bosan sih? nggak Cuma sih? nebak-nebak doang. Iya. Ya. Kayaknya- Ada games baru nih. Betul. Iya nggak sih, Kak? Iya, iya, iya. Apa tuh? Jadi, games ini nanti Kak Joan pegang di atas Enggak, kita pegangin, Kak. Oh, Ayo kita berdiri, kita berdiri. Biar effort dikit gitu. Iya, betul. Nah, jadi nanti kita bakal pegangin ini. Ya. Kak Joan menebak ini tuh gambar apa, tapi nanti kita bakal kasih satu clue. Satu aja ya, tapi Iya, ya. betul. Mm-mm. Iya. Gimana? Udah siap? Jadi, kalau aku jawabnya cuma iya dan tidak. Oh Heeh. ya. Betul. Terus ada waktunya ya? 10 detik juga nggak sih? 10 5 detik aja, Kak. Karena tadi udah 10 detik udah lama Aduh, banget. 5 detik itu Ya, ya. terlalu cepat nggak sih? Tapi nggak apa-apa, ini kan harus Sat-set apa ya? gitu. Sat-set Ya. gitu ya, betul. Kita mulai dari sekarang. Cluenya sayur. Sayur. Bentuknya panjang. Bisa jadi Wortel bukan? Nggak seru. Masa udah bener Lah, nggak seru orang nebak ya. nggak mau udah kayak kecewa banget masa Iya, nggak tebak-tebakan banget gitu ya, Kak. Ya. Aduh, parah. kayaknya Males. udah kepikir lagi ya, kayak nggak salah-salah kayak tadi. Terbukti banget ya. Oke. Karena udah terbukti kalau Kak Joan ini pemikirannya sangat sat-set gitu kan. Menuju ke yang benar nih. Betul. Karena kita udah bareng-bareng nih selama 30 menit ya. Iya, betul. Udah kasih apa ya, pesan-pesan juga buat teman-teman, mungkin ya semoga menginspirasi gitu kan. Aku ucapin terima kasih banyak buat Joan karena udah mau datang ke sini, mau seru-seruan bareng kita gitu kan. Udah mau sharing-sharing juga. Iya, betul. Sama aku juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman di rumah yang udah setia banget sama Mindspace. Jangan lupa terus saksikan Mindspace setiap Sabtu dan Minggu jam berapa Kak Nining? Hanya di jam 7. Di Oke TV, Mindspace, pikiran yang luas tanpa batas.